Saat kita sekolah dulu, saat kita mau memilih jurusan, ada bimbingannya. Begitu juga waktu kita lulus sekolah, gitu ya, lulus SMU, kita mau masuk kuliah, mau pilih jurusan, ada bimbingannya. Nah, bagaimana dengan memilih pemimpin? Halo guys, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertama saya di tahun 2024. Ya, di awal tahun 2024 ini kita akan menghadapi pesta demokrasi. Kita akan menghadapi pemilu. Tentu saja kita akan memilih seorang pemimpin, ya. Kali ini ya presiden konteksnya, ya. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan bahwa apabila kita diberi satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka mintalah seorang pemimpin yang adil. Nah, masalahnya seperti di awal tadi, selama kita sekolah, kayaknya kita belum ada deh diajarkan bagaimana memilih pemimpin, ya kan? Saking pentingnya pemimpin ini, seperti ucapan Imam Ahmad bin Hambal tadi, saya sampai memikirkan bahwa kita perlu sekiranya ada gitu ya mata pelajaran memilih pemimpin, ya, mungkin mulai dari SMP kemudian SMA gitu ya, karena SMA kan sudah masuk usia 17 tahun, itu sudah bisa jadi pemilih tetap gitu kan, apalagi saat kuliah nanti harusnya ada mata kuliah memilih pemimpin. Jadi mata pelajaran atau kuliah ini adalah berbicara tentang kepemimpinan, diajarkan tentang kepemimpinan. Jadi belajar menjadi pemimpin, memilih pemimpin, hingga sistem kepemimpinan itu sendiri. Belajar memilih pemimpin. Ya, jadi sebagai seorang muslim tentu saja saya mengambil pelajaran atau apa yang diajarkan oleh Islam tentang pemimpin. Tidak ada tokoh lain dalam Islam selain Rasulullah SAW yang saya ingat gitu ya, begitu kata pemimpin ini hadir dalam pikiran saya. Karena adalah sebuah fakta sejarah, Rasulullah SAW adalah pemimpin terhebat sepanjang masa, the greatest. Teman-teman tentu tahu sebuah buku yang sangat populer, yaitu 100 tokoh. Di situ Michael Hart sudah mengumpulkan semua tokoh-tokoh hebat sepanjang masa, mengkategori gitu masing-masing gitu ya. Kemudian variabel-variabel yang dianalisis oleh Michael Hart itu hasilnya menempatkan Rasulullah sebagai the best ya, the greatest ya. Jadi urutan satunya Nabi Muhammad SAW. Dari sirah Nabi Muhammad SAW tentunya kita bisa mengambil hal terpenting yang menjadikan beliau demikian ya. Ada yang menyingkat menjadi 4, menyebutnya fast gitu ya, FAST. Kalau saya lebih suka dengan kata sifat ya, SIFAT. Jadi kalau fast tadi atau sifat ini ya, yang membedakan kan cuma I berarti ya. Jadi Rasulullah itu menjadi hebat gitu ya, karena beliau mempunyai 4 atau 5 karakter ini. Yaitu pertama, S itu sidik, jujur ya, beliau ini sangat jujur ya, tidak pernah berbohong, tidak mencela-mencela gitu ya. Kemudian yang I-nya kita lewati dulu, jadi sidik. Kemudian F ini adalah fatonah ya, beliau cerdas. Beliau ini solution oriented gitu ya, win-win solution. Ya tentu teman-teman tahu yang pernah mempelajari sirah bagaimana beliau memberikan solusi ya. Saat itu finishing Ka'bah gitu ya, saat diperbaiki, para pemuka Quraisy waktu itu semua merasa berhak untuk meletakkan batu terakhir ya. Kemudian mereka kebingungan gitu ya, karena semuanya ingin meletakkan gitu ya. Kemudian Rasulullah datang dan dimintakan solusinya. Beliau memberikan solusi yang sangat jenius gitu ya. Beliau letakkan batu terakhir itu di sebuah kain yang bisa dipegang oleh ujungnya oleh masing-masing pemuka untuk kemudian diangkat dan diletakkan secara bersama-sama, win-win solution ya. Beliau cerdas ya, tentu aja tidak cuma itu, tapi juga banyak hal, juga banyak di kejadian lain beliau memberikan solusi-solusi yang jenius ya, yang tepat guna. Kemudian SIFA adalah A ini adalah amanah. Beliau amanah, dapat dipercaya ya. Jadi saking terpercayanya beliau ini, musuh itu bahkan lebih percaya memberikan barang harganya kepada beliau. Musuh-musuh itu yakin dan tenang kalau buat perjanjian sama Rasulullah ini pasti ditaati, nggak mungkin diingkari. Kemudian yang terakhir adalah T ya, tablik.
menyampaikan. Jadi beliau itu ibaratnya tuh nggak pelit informasi ya, memang harus disampaikan. Jadi ada kabar baik atau peringatan itu harus disampaikan, dan beliau menyampaikan dengan sangat efektif dan efisien. Berarti beliau itu ya orator yang hebat gitu ya, karena harus jelas, karena kalau salah narasi nanti bisa ditangkap salah oleh para pendengarnya. Nah, dari sifat tadi ya, dari jujur, kemudian cerdas, amanah, dan tablik itu dibingkai dalam sebuah rekam jejak yang saya sebut dengan istiqomah ya. Jadi ini sifat ini tidak temporary ya, tidak ujuk-ujuk orang itu langsung begitu gitu. Tetapi ini terbangun secara konsisten, secara istiqomah sepanjang sebut saja ya dari masa muda beliau gitu ya, masa kecil sampai masa kenabian, apalagi di masa kenabian gitu ya. Jadi memiliki rekam jejak yang sempurna. Dalam sifat tadi, sifat sidik, istiqomah, patonah, amanah, dan tablik ini ya, itu adalah sebuah spesifikasi terbaik untuk mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik. Jadi ya kalau mau cari pemimpin, pastikan ada karakter ini secara komplit ya, yang terjaga dalam sebuah rentang waktu yang konsisten ya. Karena menurut saya kita nggak bisa tuh, misalkan ada sebutlah caleg gitu ya, langsung muncul gitu ujuk-ujuk peduli, langsung dermawan gitu. Itu menurut saya nggak bisa begitu, karena itu berarti oportunis sebenarnya, karena ada kepentingan. Jadi kita harus lihat sifat orang itu dari jangka waktu yang lama. Apakah orang ini konsisten? Apakah orang ini istiqomah dalam kebaikan? Nggak bisa ujuk-ujuk jadi baik, itu biasanya fake ya. Di saat orang terjaga dengan sifat ini, maka seperti Rasulullah tadi, dia akan mendapatkan predikat yang terbaik, yaitu apa? Al-Amin, mendapatkan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Jadi ya orang itu kalau sudah terpercaya, ya pasti kita nggak ragu milihnya. Apakah itu mau jadi teman atau jadi sahabat, apalagi menjadi seorang pemimpin. Nah, selain dari melihat sirah Nabi tadi, karakter Nabi tadi, saya juga teringat bagaimana Islam mengajarkan memilih imam dalam sholat ya. Di situ kan sudah kita diajarkan bagaimana urutannya ya. Misalkan pemimpin dia harus laki-laki ya, harus dewasa, akil balik ya kan. Kemudian yang paling banyak hafalannya gitu kan, paling bagus bacaannya. Jadi di sini Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu harus yang terpelajar, harus yang berilmu ya, harus juga pembawaannya, karena imam itu juga salah satu kriterianya adalah dilihat dari penampilannya. Misalkan sudah punya spek yang sama tadi, nanti dilihat nih siapa yang paling bagus penampilannya, juga bagaimana lantunan bacaannya. Jadi dilihat siapa yang tampilan bagus dan juga presentasinya yang bagus. Itu termasuk spek seorang pemimpin. Jadi dari yang tadi saya paparkan, apabila disimpulkan, saya mengambil kata kuncinya yaitu rekam jejak. Kita lihat rekam jejak seseorang. Misalkan mulai dari dia sebutlah SD, SMP, SMA, kuliah. Kita bisa lihat nih, orang ini biasanya kalau dia memang berbakat pemimpin, dia selalu pasti ada dalam rentang waktu ini menjadi seorang pemimpin. Apakah itu ketua kelas, ketua OSIS, ketua ekstrakurikuler, atau apapun di sekolah, ataupun di lingkungan atau komunitasnya. Dia pasti selalu ambil bagian dalam kepemimpinan. Jadi rekam jejaknya tuh pasti ada tuh. Kemudian juga tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi pemimpin, itu nggak bisa menurut saya. Karena ya itu teruji dari waktu ke waktu ya. Semakin tinggi levelnya ya harus dibangun sejak awal gitu. Ada tahap-tahapannya. Karena orang kalau misalkan langsung memimpin besar gitu tanpa melewati proses pengalaman yang cukup gitu, nanti pasti kagok memimpin. Makanya tadi dalam misalkan memilih dalam imam sholat tadi, kalau speknya sama, usia juga diperhatikan. Maksudnya usia itu bukan usia sih, bukan lebih tua, tetapi mana yang lebih senior, mana yang lebih berpengalaman. Karena pengalaman itu dekat hubungannya dengan usia.
Rekam jejak juga berarti rekam karya tentunya. Bagaimana seorang itu berkarya ya, bagaimana orang itu berkontribusi. Jadi nggak bisa orang itu ujuk-ujuk langsung ikut-ikutan kontribusi dan menyatakan siap jadi pemimpin. Saya kira ya harus dilihat rentang waktunya tadi. Misalkan orang itu pernah cacat di masa lalu, ya sebaiknya dia masuk urutan bawah aja ya. Nggak kita langsung pilih itu sebagai pemimpin karena ya ada cacatnya. Berarti dia misalkan tidak jujur gitu ya, pernah penipu di masa lalu gitu ya, sebaiknya tidak masuk prioritas untuk kita pilih. Poin pertama tadi adalah rekam jejak, rekam karya. Kemudian yang kedua adalah gagasan. Seorang pemimpin itu akrab dengan gagasan. Karena gagasan yang genuine itu akan lebih mudah untuk disampaikan dalam bentuk apapun, misalkan dalam bentuk presentasi audio gitu ya, berbicara langsung, dia menarasikan, kemudian dalam bentuk lain, misalkan dalam bentuk gambar gitu ya, visual, itu nggak susah gitu ya, apalagi kalau disampaikan langsung. Gagasan yang genuine itu, yang mudah disampaikan oleh pemilik gagasan itu, akan memunculkan gambaran tujuan yang orang-orang mendengar itu terasa realistis. Dari situ orang akan mengikuti karena selain menunjukkan tujuan juga menunjukkan cara. Orang yang memiliki gagasan yang bagus, yang realistis, itu akan mudah hasilkan pengikut, follower. Dan follower-follower ini akan dengan sukarela menjadi relawan. Hal ini akan membuat poin penting nanti, apa yang membuat kita mencoret langsung apabila ada orang melakukan hal ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya, milih pemimpin buat saya adalah rekam jejak dan termasuk rekam karya. Yang kedua adalah gagasan. Nah, bagaimana yang sebaliknya nih? Kalau ada dia lakukan ini, langsung kita coret gitu ya. Kalau saya nih, saya kasih tips saja. Yang ini yang paling sering terjadi di mana-mana gitu ya. Yaitu mereka yang mau jadi pemimpin gitu ya. Mereka bagi-bagi uang ya. Langsung salam tempel ya, main amplop, main bawah tangan ya, lempar-lempar uang gitu. Itu menurut saya langsung coret aja. Karena kenapa? Tipikal orang-orang seperti ini adalah oportunis ya, oportunis, tidak punya gagasan, makanya dia langsung memberi uang saja karena sifatnya transaksional ya, oportunis dan transaksional ya. Jadi itu disebabkan karena sebenarnya tidak punya gagasan. Mereka hanya ingin instan saja, jadi ya kasih uang saja. Ini sebenarnya selain calon pemimpin yang buruk ya, ini juga membuat rusaknya mental para pengikutnya karena menghasilkan pengikut yang sifatnya ya materialis, nggak ada uang nggak mau gerak, nggak ada uang nggak mau jalan gitu ya. Cita-citanya ya dapat uang aja. Berbeda dengan tadi yang pemimpin sebelumnya yang akrab dengan gagasan. Gagasannya genuine, itu akan menghasilkan follower yang bersifat relawan. Makanya kalau pemimpin yang gagasannya genuine, dia nggak perlu lempar-lempar uang, nggak perlu lempar-lempar kaos, pakai segala macam. Karena dengan gagasan yang disampaikannya itu menciptakan tujuan dan cara, orang dengan sukarela akan ikut mendukungnya, mensupportnya, bahkan dengan apa saja, termasuk dengan uang itu. Jadi dia tidak perlu bagi uang, malah pendukungnya nanti akan mendukungnya. Oke, setelah kita tadi membahas bagaimana memilih pemimpin ya, poin-poin memilih pemimpin dan juga bagaimana yang tidak dipilih gitu ya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya ya. Jangan sampai terulang lagi karena berbeda pilihan ya, kita jadi berantem sama teman ya, sama keluarga, bahkan karena berbeda pilihan untuk keluarga jadi putus silaturahim ya. Jarak sosial antara kita dan teman-teman yang lain bahkan di sosial media menjadi berjarak, bahkan ribut gontok-gontokannya, padahal sama paslonnya juga kenal juga enggak gitu ya, keluarga juga bukan gitu ya. Ini malah ngerusak silaturahim. Ya, jangan sampai terjadi. Mari kita sama-sama dewasa dalam mengikuti pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi, ya namanya juga pesta, harusnya kita bersenang-senang ya. Mari kita hindari mengkonsumsi hoax ya, dan juga menebarkan hoax ya. Ya, tidak usah terlalu mudah untuk
share yang berita-berita yang sesuai selera kita, tetapi mari kali ini kita belajar menahan diri ya. Kita dewasa. Mudah-mudahan pemilu kali ini kita akan mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Karena itulah harapan kita. Biar bagaimanapun, seberbeda apapun, kita adalah saudara. Kita sama-sama menginginkan negara ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke, itu aja dari saya. Selamat memilih pemimpin, pilihlah pemimpin secara rasional. Mudah-mudahan pemilu kali ini berjalan dengan damai dan kita dikaruniai seorang pemimpin yang adil dan amanah. Oke? Amin. Itu aja dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.